Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah rangkuman informasi yang terjadi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, berikut ini adalah program strategis pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2021 yang diusulkan kepada pemerintah pusat agar adanya dukungan percepatan pembangunan di Papua Barat. Program strategis pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2021 sudah diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat agar semuanya dapat terlaksana di Papua Barat. Senin 25 Januari 2021 lalu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melaksanakan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko di Jakarta. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat diwawancarai mengatakan, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko untuk menyampaikan program-program strategis agar dapat ditindaklanjut dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Kita minta waktu beliau untuk dan beliau kasih waktu kita ketemu itu ya menyampaikan program-program strategi dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kita sampaikan ke Pak Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan untuk ditindaklanjut ke semua kementerian lembaga terkait kita. Lebih lanjut disampaikan untuk program-program yang disampaikan terkait pembangunan lapangan kerja, pembangunan pendidikan unggulan, dan juga pembangunan kawasan industri. Yang kerja SDM di Papua Barat, demikian juga sekolah SMA unggulan yang kita mau bangun, kemudian juga untuk kawasan ekonomi khusus di Sorong, ke depan untuk membangun industri petrokimia di Bentuni sebagai kawasan industri, semua kemudian juga dengan kehadiran perusahaan-perusahaan sini kaitan dengan tenaga kerja dan sebagainya kita. Gubernur Papua Barat berharap agar pemerintah pusat dapat mendukung program-program strategis yang akan dibuat tahun 2021 di Provinsi Papua Barat. Gubernur menambahkan terkait dengan penanganan COVID-19, program yang sudah dilaksanakan tahun 2020 tetap akan dilanjutkan di tahun 2021. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, akibat banyak terjadi bencana di beberapa daerah di Indonesia, masyarakat di Papua Barat diharapkan siaga menghadapi bencana atau mitigasi. Hal tersebut diingatkan Kepala BPBD Papua Barat, Derek Abnir, saat diwawancarai awak media karena beberapa daerah di Indonesia telah mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan juga bencana lainnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah mengeluarkan keputusan Gubernur Papua Barat nomor 360-17-1-2021 tentang penetapan status siaga darurat penanganan bencana alam, banjir dan tanah longsor di Papua Barat tahun 2021. Kepala BPBD Papua Barat Derek Abnir saat mengatakan di awal tahun di beberapa kabupaten sempat terjadi gempa. Hal tersebut karena kita berada di daerah yang masih potensial sehingga masyarakat diajak untuk selalu waspada. Kita ini Papua Barat ini punya tradisi kalau awal tahun pasti ada bencana. Ya syukur kita kemarin 4, di gempa di Manokwari. Kemudian di Bintuni lagi ada gempa. Ya ini karena sesar Sorong, kemudian sesar selatan ini Tarera Aidura masih potensial sehingga ada getaran gempa yang kita rasakan. Ya, tapi kita terus siaga, kita ajak masyarakat terus waspada. Lebih lanjut disampaikan Kepala BPBD, melihat potensi bencana di daerah, pemerintah Provinsi Papua Barat sudah siap dengan adanya keputusan Gubernur Papua Barat terkait penanggulangan bencana. Hal tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah. Di luar sana terjadi bencana karena mereka tidak membaca dengan baik potensi kejadian bencana itu dengan baik, sehingga tidak mempersiapkan masyarakatnya. Selama ini kan kelemahannya di situ.
sudah lihat potensi, daerah harus bersiap-siap. Kita sudah keluarkan keputusan gubernur tentang siaga banjir dan longsor di Papua Barat. Itu menjadi dasar tindakan kita untuk mencegah bencana. Berarti Papua Barat siap? Kita sudah keluarkan, kita sudah miliki keputusan gubernur sebagai dasar untuk mengatur tindakan kita bagaimana menangani ini. Jadi ketika sudah ada potensi, kita harus siap dengan mengeluarkan kebijakannya. Dan Papua Barat sudah punya kebijakan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap adanya sinergitas antara instansi terkait dalam menyingkapi penanganan bencana di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sebanyak 981 tenaga kesehatan sudah menerima vaksin lanjutan tahap kedua, yakni dari Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, dan Kabupaten Manokwari Selatan. Dan untuk kabupaten lainnya saat ini telah dalam proses pendistribusian. Sesuai dengan data rekapitulasi COVID-19 Provinsi Papua Barat per tanggal 31 Januari 2021 yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, pada website resminya menyampaikan bahwa sebanyak 31 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19 yang berasal dari Kabupaten Manokwari 26 orang, Kabupaten Sorong Selatan 4 orang, dan Kabupaten Sorong sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk total kesembuhan di Papua Barat sebanyak 6.018 orang dengan jumlah persentase sebesar 89,5%. Untuk kabupaten kota di Provinsi Papua Barat yang jumlah COVID masih sangat tinggi, yaitu Kota Sorong dengan jumlah positif sebanyak 26.030 orang dan yang sembuh sebanyak 23.018 orang. Dilanjutkan dengan Kabupaten Manokwari dengan jumlah positif COVID-19 sebanyak 21.033 orang dan yang sembuh sebanyak 18.060 orang, sedangkan kabupaten yang masih hijau adalah Kabupaten Pegunungan Arfak. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah Teluk Bintuni telah mencanangkan vaksinasi COVID-19 Senin 1 Februari 2021. Meski sudah secara resmi program vaksinasi dimulai, namun tahap pertama ini hanya diprioritaskan kepada para tenaga medis selaku ujung tombak penanganan COVID-19. Pada pencanangan yang berlangsung di RSUD Teluk Bintuni Senin siang, tidak hanya para medis yang divaksinasi, namun terdapat sejumlah pejabat di daerah yang ikut divaksin. Salah satunya Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hans Irawan. Kepada wartawan, usai mendapat vaksin, Kapolres menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut. Pasalnya, Kapolres menyebutkan jika vaksin Sinovac yang diterima Pemda Teluk Bintuni sebanyak 1.400 dosis aman untuk manusia. Saya merasakannya bahwa tidak ada seperti disuntik biasa saja dan tidak sakit. Setelah kita melaksanakan observasi mungkin selama 30 menit, nanti hasilnya seperti apa, nanti baru kita boleh kembali ke tempat masing-masing. Intinya setiap program pemerintah kami bertugas untuk mendukung, termasuk vaksinasi ini adalah program pemerintah pusat, jadi kami akan mendukung seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan vaksinasi. Karena sudah terjamin keamanan vaksin ini, Kapolres berharap kepada seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi syarat agar secara sukarela mendaftarkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk divaksinasi. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sementara itu pelaksana tugas Sekda Teluk Bintuni, Frans Nicholas Awak menyatakan bahwa tenaga kesehatan sangat rentan tertular COVID-19. Hal ini dikemukakan PLT Sekda saat memberikan sambutan pada kegiatan pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Teluk Bintuni yang berlangsung di RSUD Teluk Bintuni Senin siang. Karena sangat berisiko, PLT Sekda menyebutkan jika para medis yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni yang bertugas di RSUD maupun Puskesmas menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rangka vaksinasi COVID-19.
Tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama untuk mendapat vaksin COVID-19 karena merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19 dan sangat berisiko tertular. Pejabat dan tokoh-tokoh di daerah juga akan menjadi penerima vaksin yang pertama di daerah masing-masing, termasuk di Kabupaten Bentuni. Dengan tujuan untuk membentuk dan merubah pandangan masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan vaksin, sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersedia divaksin. Selain menjaga eksistensi para medis dalam bertugas di lapangan, PLT Sekda juga menyebutkan jika vaksinasi perdana yang menyasar para medis dan sejumlah pejabat lain akan memberikan efek terhadap partisipasi masyarakat. Di sisi lain, PLT Sekda menyatakan dengan adanya partisipasi masyarakat, maka target 95% yang ditetapkan Pemda Teluk Bintuni bisa tercapai sesuai harapan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, honor belum dibayar staf dan sopir kendaraan rental ambil langkah palang kantor Bawaslu Kabupaten Fakfak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama rekan kerja, di mana selama beberapa bulan terakhir, honor mereka belum dibayarkan oleh pihak Bawaslu Fakfak, sehingga mereka memilih melakukan pemalangan terhadap kantor tersebut. Dalam rangka karena hak saya sampai sekarang ini belum dibayarkan. Mobil saya yang dipakai, sama honor saya ya 4 bulan, itu belum diselesaikan. Saya ada di sini sama-sama dengan teman saya di sini. Itu pun juga dikarenakan hak saya belum dibayarkan. Dijanjikan besok akan dibayarkan. Honor 1 bulan dan pokja-pokja yang ada di dalam RKA di Pilkada yang sudah kami lakukan sudah selesai dengan baik, namun belum dibayarkan. Maka hari ini kami dua bersama dengan teman-teman yang ada untuk kita melakukan pemalangan. Dijanjikan besok hak kami dibayarkan, tapi entahlah besok itu keseluruhan dari hak ataukah separuh-separuh cicil begitu. Teman-teman yang lain itu ada berapa banyak? Teman-teman yang lain ada sekitar 20 orang. Itu range antara bulan apa sampai berapa bulan? Oktober sampai Desember. Terkait dengan hal itu, menurut Ibu Korwa, honor staf dan uang pokja yang harus diterimanya sebesar total 10 juta rupiah. Hingga pemalangan dilakukan belum dibayarkan. Pihak komisioner yang dihubungi TVRI by phone, salah satu yang dapat dikontak yakni Yan Pit Kambu. Kepada TVRI dijelaskan hak-hak mereka akan dibayarkan hari ini, Senin 1 Februari 2021. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari bersama dengan Laboratorium PPLH Unipa Manokwari Sabtu kemarin lakukan pengambilan sampel pada 5 sumur warga RT 003 RW 005 Kelurahan Sanggeng Manokwari. Pengambilan sampel yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran Pengerusakan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari bersama dengan Laboratorium PPLH Unipa yang dilakukan Sabtu kemarin dikarenakan adanya keluhan warga yakni merasakan gatal-gatal pada tubuh. Keluhan yang dirasakan warga bervariasi, ada yang mulai merasakan di pertengahan bulan Desember 2020 dan pertengahan Januari 2021. Sekitar 2 minggu. Itu mungkin faktor dari air atau mungkin lingkungan juga. Jadi penyebabnya itu mungkin awal tidak rasa, tapi nanti setelah mungkin sekitar 1-2 jam baru keluhan itu mulai gatal-gatal itu mulai muncul. Ya mungkin gatal biasa yang kita garuk, tapi lama kelamaan dia menjalur dari badan sampai seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu gatal. Ya mungkin ini dia punya contoh yang gatal-gatal yang terjadi di sapu badan ini. Ini sudah minum obat sudah 1 minggu. Makanya
sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Cuma mungkin bagian dalam. Sementara itu, Kepala Laboratorium PPLH Unipa Markus Herianto Langsa menyampaikan sampel air dari 5 sumur warga yang diambil akan dilakukan uji lab selama 2 minggu sehingga dapat mengetahui hasilnya apakah tercemar kimia atau limbah rumah tangga. Kita pada prinsipnya siap untuk menindaklanjuti sampel yang hari ini kita ambil. Ada beberapa data awal yang sudah kita ambil secara in situ langsung di lokasi, tetapi memang hasil lengkapnya nanti akan kita analisis di lab, kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Itu adalah waktu standar untuk kami lakukan analisis di lab. Nah, dari hasil analisis di lab itu kita akan coba melihat karakteristik daripada sampel air sumur yang hari ini kita ambil. Kita akan melihat dari parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi. Nah, nanti dari hasil lengkap analisis lab tersebut baru kita bisa menyimpulkan bahwa dugaan atau keluhan warga terkait dengan misalnya ada rasa gatal ya ketika memakai air sumur tersebut akan terkonfirmasi. Apakah memang dari parameter kimianya atau mungkin dari parameter mikrobiologinya. Dari pengambilan sampel pada 5 sumur yang dilakukan tersebut dilakukan juga pengukuran pH air. Dari hasil pengukuran pH air masih berada pada standar kelayakan. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menghadiri launching album rohani bertajuk Senandung Pekabaran Injil di Teluk Cendrawasih yang dilaksanakan di Gereja Otto Gessler Manokwari. Sabtu 30 Januari 2021, bertempat di Gedung GKI Otto Gessler Biryosi, dilaksanakan launching album rohani bertajuk Senandung Pekabaran Injil di Teluk Cendrawasih. Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Winjaya, dan beberapa pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Pendeta Serli Parinusa sebagai eksekutif produser dalam sambutannya mengatakan, karya-karya yang dibuat melalui kidung pujian merupakan tanda ucapan syukur dan pelayanan melalui puji-pujian. Dengan anak-anak muda dan jemaat ini masih terus berlangsung, kendati saya tidak lagi menjadi ketua majelis jemaat dalam struktur gereja ini, tetapi hubungan-hubungan itu tetap terjalin dan saya coba melihat semua karya. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, launching album rohani bertajuk Senandung Pekabaran Injil di Teluk Cendrawasih sebagai tanda pengucapan syukur akan pelaksanaan pelayanan pekabaran Injil di Teluk Cendrawasih. Sejarah pekabaran Injil di Teluk Cendrawasih dimulai segala pekerjaan yang dikerjakan dengan penuh kesadaran selalu disyukuri atas kesadaran itulah album rohani Senandung Sejarah Pekabaran Injil di Teluk Cendrawasih dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus Sang Gembala Agung. Launching perdana album rohani bertajuk Senandung Pekabaran Injil di Teluk Cendrawasih di Tanah Papua, khususnya dalam setiap pelayan agar menjadi berkat bagi masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.